الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas mulia salat jamaah Jumat di rumah Allah yang megah ini. Mudah-mudahan langkah kaki dari rumah kita masing-masing ke tempat rumah Allah ini dihitung pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam berilmu pengetahuan sehingga manusia dapat membedakan mana hak dan mana batil. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang Tuhan sengaja mengatur waktu untuk kehidupan manusia ini. Dari waktu ke waktu, bulan hari ke hari, bulan ke bulan. Setiap bulan itu mengandung makna yang berbeza-beza. Alhamdulillah kita pada tahun ini kita masih kesempatan masuk dalam bulan suci Ramadan. Bahkan kita dah masuk dalam 10 yang terakhir. Ada 10 pertama rahmat, kemudian 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itu pembinaan. Mudah-mudahan kita dari awal sampai menjelang berakhirnya bulan Ramadan ini kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan ibadah sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti ini memang kalau kita lihat Allah dalam setahun sekali memberi kesempatan kepada umat Islam, memberi kesempatan yang luar biasa yang mengandung nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada 7 filosofi puasa Ramadan bagi umat Islam. Kalau tidak dilakukan, dilepoi perbuatan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini buka pintu lebar-lebar oleh Allah, buka pintu untuk kita beribadah sebanyak-banyak mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di malam hari dan siang hari. Oleh karena itu, kalau filosofi dalam Ramadan tidak kita laksanakan satu persatu, hanya puasa saja yang kita laksanakan menahan lapar dan dahaga saja, tidak ada nilai apapun kalau kita tidak mendalami filosofi tersebut. Filosofi pertama, puasa itu mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita hitung nikmat Allah diberikan kepada manusia, belum berimbang antara nikmat Allah dengan perbuatan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung nikmat Allah diberikan kepada kita, belum seberapa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bulan Ramadan ini Allah membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk meminta ampun kepada Allah, untuk meminta apa saja kepada Allah, tidak ada hijab, untuk kita bisa hidup berdamai, bersejahtera di dunia dan akhirat. Karena dengan mensyukuri nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Barang siapa mensyukuri nikmat itu kepada Allah, aku akan tambah nikmat padamu. Tapi barang siapa mengingkari nikmat itu, niscaya azab pun sangat pedih.
Oleh karena itu kesempatan ini cukup nikmat. Jangan sia-siakan waktu sebentar lagi dalam bulan Ramadan. Bulan nikmat ini karena diturunnya Al-Quran bulan Ramadan juga. Dengan turun Al-Quran bulan Ramadan ini menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Bulan Ramadan dengan hikmah kita mensyukuri Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Nanti dengan Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi kaum muslimin dan muslimat bagi menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah pedomannya Al-Quran Karim. Kemudian juga filosofi yang kedua, menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana disebutkan tadi dalam ayat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang bertakwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang kita lihat masih main-main dengan Allah, tidak mau bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, tidak mau bersungguh-sungguh. Tapi dalam bulan Ramadan ini kita memang ikhlas berbuat tanpa paksaan, tanpa dorongan dari siapapun, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada filosofi ini siapapun, rahasia Allah lah yang tahu terhadap ibadah kita. Tidak ada orang lain yang bisa tahu persis ibadah kita itu bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa, hanya tahu Allah dan kita sendiri. Kalau kita lihat dari segi sehari-hari, kalau kita berpuasa, kalau kita minum air banyak-banyak, tidak tahu orang lain. Tapi karena kecintaan kita kepada Allah, karena ketakwaan kita kepada Allah, maka kita tahan dan kita memang berikrar memang mengadakan suatu pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dorongan atau paksaan dari pihak yang lain. Kemudian yang ketiga, filosofinya mengendalikan hawa nafsu. Kita kadang-kadang hawa nafsu ini tidak bisa dibendung dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semuanya ingin kita rebut, ingin kuasai, ingin semua, ingin kita miliki dan sebagainya. Tapi kita juga harus bisa menahan diri dan menahan hawa nafsu. Baik nafsu makan dan minum juga berhubungan dengan suami istri dan sebagainya. Itu adalah tidak tahu orang lain bisa kita lakukan kapanpun kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bersembunyi, bisa kita melakukan tidak tahu orang lain, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala kita bisa menahan diri tanpa melakukan perbuatan yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita lihat nafsu kita ini di dalam kehidupan, semua ingin merebut kekayaan, merebut jabatan, semua itu ingin kita miliki supaya itu bahagia dunia dan akhirat. Tapi belum tentu dengan kekayaan itu bisa membawa kita kesejahteraan, kejayaan ataupun kesenangan. Bahkan dengan harta itu pun kadang-kadang makin susah hidupnya. Tidak ada tentram hidupnya, tidak ada damai dalam hidupnya kalau kita tidak memanfaatkan kepada jalan Allah. Harta yang ada pada bulan Ramadan ini kita sumbangkan ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat kebaikan, ke tempat-tempat anak yatim dan sebagainya. Karena kita melatih diri supaya nafsu kita tahan. Kemudian kita ada keseimbangan antara satu dengan lain dalam kehidupan ini. Jangan kita saja enak makan, tapi ada sebagian tidak makan, tidak pernah makan. Jadi karena itu menahan nafsu ini juga latihan berat bagi umat Islam. Tapi karena cinta kepada Allah pada kali penciptanya, maka dia akan melakukan apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga latihan keimanan. Filosofi yang latihan keimanan sebagai latihan kekuatan keimanan kita. Betul-betul beriman atau tidak? Diuji. Banyak tidak puasa, banyak syariat pun tidak puasa, tidak berarti banyak tidak puasa, masih main-main. Tapi tidak tahu apa di belakang rahasia dari puasa itu. Maka Allah akan melihat kita keimanan kita bagaimana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena dengan Allah tidak bisa bersembunyi, tidak bisa kita lihat bahawa
ini tidak dilihat oleh orang lain, tapi Allah niat saja dalam hati kita sudah tahu apa maksud hendak kita buat. Maka oleh karena itu latihan keimanan ini sangat penting, karena bisa saja orang berpura-pura berpuasa tapi dia tidak berpuasa, berpura-pura wajah berpuasa tapi tidak makan dan sebagainya, berpura-pura di depan orang lain berpuasa seolah dia berpuasa tapi tidak dia berpuasa, dan Tuhan tidak bisa dibohongi dan malaikat mencatat amalan kita. Kemudian juga ada filosofi kesehatan. Dalam bulan puasa ini ada filosofi kesehatan, melatih kita kesehatan ini, karena kalau Islam rutinnya setahun sekali bongkar rutin, yang selama ini makan tidak teratur dan sebagainya, tapi dilatih dalam bulan puasa ini bidang kesehatan untuk bisa kita jangkau kesehatan kita supaya prima. Karena kalau tidak sehat ibadah itu susah, kalau tidak sehat apapun tidak enak. Tidak enak badan, tidak enak pikiran, semuanya akan berpengaruh. Maka dalam bulan puasa ini juga kita dilatih untuk bidang kesehatan. Jangan terlalu banyak makan makanan mengandung kolesterol macam-macam, darah tinggi, darah rendah, darah banyak sekali darah yang tidak sehat, karena kita tidak teratur makanan yang kita makan. Jadi dalam puasa ini juga dilatih filosofinya untuk dilatih mengevaluasi diri bahwa makanan-makanan kita tahan selama satu hari sampai berbuka. Kadang kalau kita tidak tahan diri, kita puasa, kita makan apa saja, karena nafsu tadi tidak bisa kita bentuk. Kemudian juga filosofi merasakan perasaan sama terhadap lingkungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu boleh mendekatkan diri dengan Tuhan sebaik-baik mungkin, tapi kita kurang kesalehan sosial, kita kurang peduli terhadap orang lain. Seolah untuk kita dari sini kita sudah mampu, sudah cukup, orang lain tidak mau tahu. Tapi dalam Islam tidak demikian. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah boleh kita dekatkan diri macam cara ibadah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kesalahan sosial kita tidak peduli bersama kita. Ada selama ini lapar, tidak makan, kadang makan sekali sehari. Kita makan 3 kali, bahkan 4 kali, 5 kali. Minum 10 kali satu hari. Kadang orang tidak minum 1 kali sehari. Tapi itu adalah kesamaan derajat, kesamaan derajat bersama Muslim, bersama umat Islam. Oleh karena itu, tidak hanya puasa ini untuk kepentingan kita pribadi, juga bisa dinikmati oleh orang lain dan tidak menampakkan rezeki sebagaimana kita dapatkan. Nanti itu kesamarataan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga diperbanyak sedekah bulan Ramadan ini. Supaya sedekah supaya kita di samping mendapat pahala dengan Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda, juga bisa membantu orang-orang yang lemah. Maka orang kadang-kadang bulan puasa sudah kumpul duit untuk menyumbang banyak-banyak karena pahalanya berlipat ganda. Kemudian filosofi terakhir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Kenapa? Allah sangat cinta kepada orang yang berpuasa. Sangat sayang kepada orang yang berpuasa. Karena puasa itu adalah perintah Allah. Dia patuh, tidak menyeleweng dan sebagainya. Karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dekat dengan Allah, makin kita salat, makin kita berbanyak amal ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Mungkin berbanyak sunnah dan sebagainya, berbanyak sedekah dan memberikan kepada yang fakir miskin, berbuka puasa, jangan takut berbuat buka puasa berlebih sedikit. Kalaupun kadang-kadang tidak enak di keluarga kita, tapi kalau kita kasih kepada orang lain merasa enak sekali bulan kasih makanan, enak sekali, tidak ada yang mereka tolak. Dan makanan itu menjadi keseimbangan kita makan sendiri, tapi juga kita rasakan kepada orang lain, supaya sekeliling kita merasakan juga nasib kita sama hidup di dunia dan akhirat. Jangan kita berpoya-poya hidup, membeli mewah, rumah gedung, makan seenaknya berapa perlu, tapi sementara ada sekeliling kita tidak makan. Maka oleh itu dengan puasa ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya pendekatan, dan kita menyerahkan diri berdoa kepada Allah
setiap saat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita ini akan lebih baik. Kemudian jangan takut bersedekah, karena bersedekah makin tambah rezeki. Jangan fikir bersedekah ada rasa, tidak. Makin banyak sedekah makin banyak rezekinya. Jangan takut, karena ketakutan ini kalau saya sedekah saya kasih ke rumah Allah ini akan habis rezeki saya. Makin kita kasih makin diberkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu dalam bulan Ramadan ini, apalagi dalam 10 terakhir ini, kita mudah-mudahan mendapat Lailatul Qadar dan kita berbanyak amal, makin hari makin banyak, makin menjelang Ramadan, akhir Ramadan makin banyak tempat ibadah. Jangan sebaliknya, waktu bulan Ramadan pertama sampai 10 ramai masjid penuh sampai keluar. Sudah 10 kedua sudah dalam masjid saja. Sudah 10 ketiga tinggal 3 saf atau 2 saf saja. Itu terbalik hukumnya. Bukan begitu ajaran Islam. Makin mendekatkan, makin akhir puasa, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin berbanyak amal. Karena apa? Di akhir-akhir itulah amal kita lebih besar pahalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan. Jangan sebaliknya, waktu amalan raya kita dah besar lagi. Itu terbalik. Tidak bisa diimbangkan dengan harapan kita. Itu puasa-puasa saja, tapi tidak diimbangi dengan akhlak kita, kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan puasa kali ini dapat diterima amalan kita dengan baik sempurna, dan mudah-mudahan kita puasa ini sempurna sampai akhir. Yang ada 7 hari lagi, ada 8 hari lagi, terserah. Yang penting kita mendasarkan bulan puasa sebelum turun, dan nanti menjelang hari raya kita akan saling memaafkan satu sama lain. Karena saling memaafkan itu juga pekerjaan berat. Orang berat sekali meminta maaf apabila ada kesalahan. Padahal meminta maaf lebih mudah ketimbang kita diminta maaf. Karena pahalanya lebih banyak orang yang meminta maaf ketimbang dulu diminta maaf. Jadi oleh karena itu hamba Allah yang berbahagia, berbanyaklah amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita hidup ini tidak lama hidup ini. Sementara kalau dulu banyak kawan-kawan kita di samping kita dulu, tapi kali ini sudah tidak ada lagi, sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita bisa dapat bulan puasa akan datang? Allah malam. Sawab kita tidak mampu menjangkau itu, karena kita kematian itu adalah si Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa al-hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadar hasan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma